Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Guru akan sampaikan pembahasan soal-soal barisan dan grafik geometri. Nanti juga akan mungkin ditambah soal-soal pengayaan yang lainnya. Ada 8 soal. Yang pertama, diketahui suku ketiga dari suatu barisan geometri 18 dan suku ke-6 486. Suku ke-5 berapa? Penyelesaian. Perhatikan yang diketahui apa unsurnya di sini ya. Suku ketiga 18 berarti AR kuadrat 18. Perhatikan ya persamaannya. Kalau suku keempat AR pangkat 3, kalau suku ke-6 ya AR pangkat 5 dan seterusnya. Gampang sekali, enggak sulit, cung aja. Kemudian suku ke-6 486 berarti AR pangkat 5, AR pangkat 5 486 ya. Ini dibagi saja, yang tinggi bagi yang rendah, yang pangkat yang besar bagi pangkat yang kecil, angkanya juga dibagi. Maka kita dapatkan R pangkat 3, R pangkat 3 27, R nya 3. R3 digunakan untuk mencari A, masukkan ke persamaan AR kuadrat 18, berarti A kali 3 kuadrat 18, A kali 9 18, A nya 2 ya. A2 R3. Jadi perhatikan, untuk menentukan suku ke N kita butuh A dan R. Maka A dan R kita cari lebih dulu dari unsur yang diketahui ini. Persamaan ini diselesaikan, ketemu A dan R ya. A dan R, A2 R3, maka kita dapatkan U5, suku kelima ini U5, AR pangkat 4. Kita ganti A dengan 2, kita ganti R dengan 3, kita hitung 2 kali 81 162. Nah, selesai. Kemudian ini barisan geometri dan suku dari barisan geometri dengan U7 384 dan rasio 2, suku ke 10 berapa? Penyelesaian diketahui apa ini? U7 384 dan rasio 2 berarti R nya 2. Jadi U7 384 kita buat persamaannya dulu, AR pangkat 6 384, rasionya 2 berarti R nya 2. R2 digunakan untuk menentukan A dengan masukkan persamaan yang ini, AR pangkat 6 384, A nya A kali 2 pangkat 6, R ganti 2 di pangkat 6 ya dihitung, kita dapatkan A nya 6. Perhatikan urutannya ini, perhatikan urutannya ya. Kemudian A6 R2 diketahui ya, R2 A6 ya. R2 ketemu A hanya 6, maka U10 seperti yang sudah nomor 1, AR pangkat 9 ganti A dengan 6, ganti R dengan 2, dihitung ya, dihitung 3072. Perhatikan caranya yang penting ya, perhatikan langkahnya yang penting, konsepnya yang penting. Dan angka bisa berganti-ganti, soal menghitung tinggal keterampilan kalian mengalihkan dan memangkatkan ya. Yang penting cara dan langkahnya betul. Perhatikan ini. Kemudian nomor 3, suku ke-7 dan suku ke-3 dan suku ke-7 masing-masing 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama ya, U3 16 berarti AR pangkat 2 16. Kemudian U7 256 berarti AR pangkat 6 256. U7 berarti AR pangkat 6, U3 AR pangkat 2. Nah, kita bagi ya, kita bagi yang pangkat tinggi bagi pangkat yang rendah, angkanya juga kita bagi, kita dapatkan R nya 2. R2 gunakan untuk mencari A, masukkan persamaan yang atas ini AR kuadrat 16 yang mudah, kita dapatkan A4. A4 R2 S7 sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1 karena R nya lebih dari 1. Nah, R nya lebih dari 1. Kalau R nya kurang dari 1 nanti dibalik ini, 1 min R pangkat N, 1 min R kalau N nya kurang, kalau R nya kurang dari 1. Maka kita jalankan, A nya ganti 4, R nya ganti 2 ya, pangkatkan 7, dalam kurung selesaikan dulu ini, 2 pangkat 7 128. Hasilnya ini ya. Nah, kemudian ini seutas tali dipotong jadi 5 bagian menurut dari geometri. Jika yang terpendek 10, yang terpanjang 160, panjang tali semula. Panjang tali semula itu tali sebelum dipotong. Berarti di sini ditanyakan nanti S5 ya. Diketahui dulu apa? Diketahui U1 ya. U1 nya itu yang terpendek ya. Yang terpendek itu yang U1 A10. N nya 5 kan sudah 5 potong. Kalau 7 potong ya N nya 7, kalau 12 potong ya N nya 12 dan seterusnya. Yang terpanjang berarti suku ke-5. Yang terpanjang suku ke-5 ya, karena ada 5 bagian, yang terpanjang suku ke-5 160. Kita dapatkan AR pangkat 4 160. Kemudian A10 ini digunakan untuk mencari R, masukkan ke persamaan ini, hanya ganti 10,
kita dapatkan R pangkat 4 16 R nya 2. Seperti yang sudah, A nya 10 R nya 2 maka S5 seperti yang sudah ya, S5 A kali R pangkat N-1 dibagi R-1, A nya ganti 10 ya, A nya ganti 10, R nya ganti 2, hitung selesai seperti tadi ya. Dalam kurung selesaikan dulu, 2 pangkat 5 32 nih kurang 1 ya, sehingga 10 kali 31 310 selesai ya. Perhatikan langkahnya selalu sama caranya, selalu sama bahasanya apa, itu yang diketahui apa unsurnya, persamaannya dijalankan ya, kemudian disubstitusikan yang sudah ada, ketemu yang lain, maka kita pakai untuk mencari yang ditanyakan. Kemudian hitunglah jumlah 9 suku pertama dari geometri. Ini soal yang lain, pengayaan. Jika diketahui seperti ini, bagaimana caranya? Ini diketahui apa di situ ya, kita diketahui A7 ya, R nya min 14 dibagi 7 min 2, N nya 9 kan, ditanyakan 9 suku pertama. Nah, perhatikan dulu yang diketahui, R itu min 14 dibagi 7, U2 dibagi U1 kalau R itu, maka A nya 7, R nya min 2, maka S9 kali 1 min, ini karena R nya ini min 2 ya, perhatikan karena R nya min 2, R nya min 2 itu kurang dari 1, maka dibalik rumusnya. Kalau tadi A kali R pangkat min 1, sekarang A kali 1 min R pangkat N, ini juga 1 min R ya, ini 7 kali 1 dikurangi, perhatikan negatif dikurung pangkatnya 9 ya, negatif dibangkitkan ganjil hasilnya min, perhatikan hati-hati ini ya, maka min kali min jadinya plus ya, dalam kurung dijumlah kita dapatkan ini bagi 3 1197. Kemudian ada soal lain, itu jumlah dari ini juga berapa jumlahnya, ini deret aritmetika, perhatikan bedakan antara geometri dan aritmetika. Geometri itu satu dengan lain dikalikan ya, dikalikan. Kalau aritmetika selisihnya dijumlah, artinya selisihnya berapa. Nah, ini kita dapatkan A nya 28, beda selisih 24 dikurangi 28 min 4, UN nya di sini adalah suku terakhirnya. Ini artinya 28 tambah 24 tambah 20 sampai dan seterusnya sampai min 52. Di sini dibatasi sampai suku ke terakhir yaitu min 52 besarnya. Di sini ditanyakan diketahui A28 B min 4, UN nya min 52. Maka dari unsur ini, dari unsur yang diketahui ini, kita mencari N dulu karena yang ditanyakan jumlah ya. Artinya suku-suku ini N nya berapa sampai min 52 ini. Kita hitung, kita pakai rumus ini, UN sama dengan A plus N min 1B, UN nya ganti min 52, A nya ganti 28, B nya ganti min 4, dikalikan ya, ini min 4 kali min 1 plus 4, min 4 kali N min 4N, ini kita selesaikan, kita dapatkan N nya 21 ya. Perhatikan cara menyelesaikan persamaannya ya. N2 sekarang A28, UN min 52, N21, gunakan untuk mencari S21. S21 pakai rumus yang mudah aja, setengah kali N A plus UN ya. Nah, setengah kali N A plus UN, ini 28 kali A tambah min 52 min 24, kita bagi min 24 dengan 2, hasilnya min 252. Suku kedua dan ketujuh barisan geometri itu rasio berapa? Dari yang diketahui ini, perhatikan U29 R pangkat 9, U7 192 R pangkat 6. Mencari rasio seperti tadi yang sudah dilewati kita, yang sudah kita bahas ya, mencari R. Nah, seperti ini karena ini jawabnya pecahan, ini enggak ada jawabnya. Bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama banyaknya 400 banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Penyelesaian ya. Perhatikan ini harus kita misalkan dulu suku awalnya U1 ya, awalannya harus ada suku pertama sebelum suku pertama itu mesti ada awalannya. Nah, setelah 5 menit, setelah menit pertama ini berlipat 2 kali menjadi 2A, 5 menit kedua berlipat 2 kali lagi menjadi 4A, 5 menit ketiga berlipat menjadi 2 kali lipat. Nah, ini gambaran saja. Jadi ini U1, U2, U3, U4. Jadi setelah 15 menit pertama maka terjadi U4 ya. Diketahui 15 menit pertama 400, berarti di sini U4 400.
bukan 15 menit bagi 5 3, enggak, 3 tambah suku per 1 ini jadi 4 ya. Jadi kalau 15 menit pertama suku 4, 20 menit pertama suku kelima dan seterusnya. Kemudian R-nya 2 didapat dari ini 2 kali lipat ini. Nah, kalau setengahnya berarti R-nya setengah, kalau 3 kali lipat ya R-nya 3 dan seterusnya. Berarti 400 kita gunakan untuk mencari A. Nah, suku pertanyaan berapa kita cari dulu suku pertamanya ya. Dari ini, dari unsur yang diketahui ini, AR pangkat 3 400, R-nya ganti 3, kita dapatkan suku pertamanya 50 ya. Suku pertama 50, maka 35 menit pertama ini suku berapa? 35 menit bagi 5 kan setiap 5 menit ya. 35 menit bagi 5 7 tambah 1 berarti U8. U8 berarti AR pangkat 7 ya. AR pangkat 7 berarti A kali 2 pangkat 7 500 128. Nah, kemudian ini 50 kayak ini 50 ya. 50 kali 2 pangkat 7 ini 128 ya, bukan 500. 50 kali 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 128. 50 dikalikan 128 6 400. Jawabnya adalah C. Kemudian ini sebuah bola pingpong dijatuhkan lantai ketinggian 2 meter. Setelah bola itu mantul, ia mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan bola. Perhatikan nih ilustrasinya ya. 2 ini 3/2 ini 3/2 kali 2, 9/8 ini 3/2 kali 3/4 ya. Saya ulangi, 3/2 ini 2 kali 3/4 selalu dikalikan 9/8. Nah 3/2 kali 3/4 lagi dan seterusnya. Kita cukup mengalikan dua kali saja seperti ini. Ada barisan geometri sebagai berikut: 2 tambah 3/2 tambah 3/2 ya, tambah ini terus. Ini kan berarti ini kan double ya nih ya, maka 2 tambah 2 kita beri kurung seperti ini, maka jumlahnya 2 tambah 2 S tak hingga. Dari sini kita dapatkan 3/2, R-nya 3/4. 3/4 dari angka ini ya, 3/4. Kalau 2/3 ya 2/3 ya, berapa kalinya. Kemudian dari sini kita dapatkan S tak hingga itu A dibagi 1 min R. Nah, kita dapatkan 6. Sehingga panjang lintasan 2 tambah 2 S tak hingga 2 tambah 12 14. Atau cara lainnya, kalau menggunakan ini yang depan nih 2 S tak hingga dikurangi 2 ya, karena 2 nya ada 1 toh, maka ini kan 2 S tak hingga kurangi 2. Kita A nya 2, R nya 3/4. Kalau menggunakan yang belakang yang dalam kurung ini, A nya 3/2, R nya 3/4, hasilnya seperti ini. Kalau menggunakan yang ini, A nya 2, R nya 3/4 sama R nya 3/4, maka S tak hingga 2 dibagi ini 1 min 3/4 dikalikan 8, 2 kali 8 kurang 2, 16 kurang 2 14 sama hasilnya. Tinggal kalian menggunakan yang depan atau yang belakang ini ya. Perhatikan bedanya cuma pada A nya dan ini. Kalau ini 2 S tak hingga min 2, ini 2 plus 2 S tak hingga. Kemudian jumlah dari geometri tak hingga ini, perhatikan ini gimana caranya. A nya 1, R nya 1/3 ya, 1/3 U2 dibagi U1. Langsung aja S tak hingga, ini mudah sekali. Jawabnya adalah 3/2 ya. Ada contoh lain, ini seperti ini. Jadi kalau dia menghitung seperti gampang, A nya berapa, R nya berapa ya. Kalau seperti ini, A nya 9, R nya 6 dibagi 9 ya, 6 dibagi 9 R nya diringkas 2/3. S tak hingga 9 dibagi 1 min R, ini ya 9 bagi 1/3 sama dengan 27 ya. Nah, begitu contoh-contoh daripada soal-soal tentang barisan dari geometri. Perhatikan sungguh-sungguh pembahasannya, caranya. Soal-soal yang lain caranya sama. Maka dari itu perhatikan betul setiap soal bagaimana cara menyelesaikannya, agar kalian nanti ulangan bisa betul semua. Perhatikan soal-soal yang lain caranya sama. Perhatikan unsur yang diketahui, kemudian jalankan pakai rumus yang benar, rumus yang tepat, sehingga hasilnya benar. Demikian mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar mandiri di rumah selama PJJ atau pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.